Masih bersama saya di Economic Challenges. Pak Susi, pemerintah pernah menyampaikan dua skenario, moderat dan berat. Bagaimana pandangan Anda melihat situasi atau perkembangan terakhir ini? Ya, terima kasih Mbak Gigi. Jadi memang berbagai skenario pemerintah sudah siapkan, termasuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mulai terjadi di akhir kuartal 2 kemarin. Kita berharap kuartal 2 masih bisa di sekitaran 7%, karena memang year on year-nya kan ada low base effect di sana, karena kuartal 2 tahun lalu memang sangat rendah, sehingga mestinya sih masih bisa di sekitaran 7% untuk kuartal 2. Nah, pertanyaannya, bagaimana skenario-nya setelah pada akhir Juni kemarin kita mulai mengalami eskalasi kasus seperti ini. Memang kemarin beberapa dari pemerintah sudah menyampaikan ada skenario pertumbuhan yang sifatnya moderat, dan yang kira-kira skenario cukup berat. Dari berbagai simulasi yang dilakukan, terutama sebenarnya kita mulai betul-betul melakukan pembatasan itu kan kemarin di awal Juli, tapi memang dampak dari peningkatan kasus itu sudah di minggu ketiga dan keempat Juni kemarin. Karena itu untuk kuartal 3 kita sudah membuat beberapa skenario. Untuk skenario moderat itu kira-kira kita masih bisa tumbuh untuk tahun 2001, untuk sepanjang tahun 2021 ini mudah-mudahan masih bisa di 4,5%, dengan harapan penyebaran kasus yang terus mengalami eskalasi secara eksponensial ini mudah-mudahan sudah mulai menurun dengan beberapa pembatasan kegiatan yang kita lakukan baik di PPKM darurat maupun nanti di PPKM yang berikutnya, sehingga kita berharap berbagai aktivitas pemulihan ekonomi secara gradual, secara bertahap sudah akan mulai di pertengahan Agustus atau akhir Agustus nanti. Itu kira-kira skenario moderat. Mudah-mudahan di kuartal 2 nanti masih kita bisa kejar di angka lebih dari 5%-an untuk kuartal 3-nya. Sehingga sepanjang tahun kira-kira mudah-mudahan masih bisa di 4,5%. Nah, bagaimana kalau skenario berat? Artinya kenaikan kasus ini masih akan terus terjadi, bahkan nanti sampai di pertengahan Agustus juga masih dilakukan PPKM berikutnya yang sifatnya melakukan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi mulai akan pulih secara gradual di pertengahan atau di akhir September. Nah, untuk skenario kasus berat ini, kita kemungkinan memperkirakan pertumbuhan kita di 3,7%. Di kuartal 3-nya sendiri sekitar hampir di 4%-an. Nah, dua skenario ini pasti akan melihat berbagai upaya kita akhir-akhir ini untuk pengendalian kasus COVID. Jadi memang sebenarnya apapun yang kita tempuh di sisi ekonomi akan sangat tergantung dari upaya dan keberhasilan kita melakukan pengendalian peningkatan kasus COVID-19 ini. Saya kira dua skenario ini sudah cukup kita jelaskan, Pak. Kalau Pak Misbakun, apakah Anda punya pendapat lain selain dua skenario tersebut? Apakah ada potensi yang kita harus antisipasi? Gini, ada ketidakpastian yang berkesinambungan. Ketidakpastian berkesinambungan itu adalah COVID itu sendiri harus kita atasi. Sehingga kalau COVID-nya belum bisa kita kendalikan, kita bicara pengendalian ya, pengendalian COVID. COVID ini kan pasti nanti akan terus ada di dalam peradaban manusia. Karena dia akan menjadi virus yang tidak mati dan terus berkesinambungan. Nah, permasalahannya adalah sekarang pemerintah, tadi Pak Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya, vaksinasi tidak boleh berhenti. Nah, ini artinya apa? Pemerintah ingin memutus mata rantai ketidakpastian di penanggulangannya. Kita nanti akan hidup bersama dengan COVID dan sebagainya, tapi kalau dikendalikan, vaksinasi oke, berjalan dan sebagainya, saya yakin faktor ketidakpastian bisa kita minimalisir. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh pemerintah soal skenario moderat atau berat atau skenario yang lebih lain, itu kita bisa pahami. Dalam artian apa? Bahwa dalam situasi krisis tidak ada statistik apapun yang akan menunjukkan kebaikan. Tetapi satu, di dalam situasi krisis ini kita yang bangun optimisme. Optimisme bahwa program pemerintah, baik itu di dalam APBN maupun di dalam kebijakan-kebijakan turunannya itu akan dijalankan. Berpihak. Bantuan sosial kepada UMKM. Dunia usaha kecil ini, UMKM ini harus menjadi tulang punggung kita. Karena apa?
Di sana ada 60-an juta rakyat Indonesia yang hidupnya bergantung dari UMKM. Kalau satu UMKM mempunyai 2 pegawai, udah 120 juta orang. Nah inilah putarannya, makanya pemerintah sangat serius bagaimana kur, bunga, dan sebagainya. Kemudian harus juga bantuan itu kepada korporasi-korporasi yang selama ini memberikan apa? Memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dari penerimaan pajak. Baik. Ya kan, aktivitas mereka inilah yang kemudian menghidupi negara dari penerimaan pajak mereka. Yang tentang insentif itu saya coba tanya ke Pak Arsyad, apakah selama ini insentif yang diberikan sudah cukup Pak? Atau justru sebenarnya ada harapan dari Kadin untuk sektor-sektor atau hal-hal tertentu yang harus dikasih insentif justru di saat seperti ini? Bagi jelasnya bahwa kalau bicara insentif, mungkin setiap industri menginginkan insentif, ya kan. Tapi kita juga mengerti keadaan yang ada dan juga kalau bicara itu dompet lah. Dompetnya pemerintah sampai mana. Jadi kalau bicara, kita bicara itu dulu. Jadi itu ada suatu kenyataan. Nah, dari sisi ini makanya kita mesti lihat 2 sisi. Kalau bicara kesehatan, kita harus beresin di kesehatan. Karena kunci kesehatan cuma 2. Vaksinasi harus dijalankan, mau gimana pun caranya, karena belum ada obatnya. Yang kedua adalah bagaimana berdisiplin. Nah, di sisi ini memang perusahaan-perusahaan dan di mana memang kita ada lakukan namanya vaksinasi gotong royong ya. Yang dimana itu untuk dilakukan supaya beban daripada pemerintah lebih rendah dengan partisipasi swasta. Dan harapan saya jangan sampai dicurigai seakan-akan kita ini melakukan sesuatu untuk profit taking. Padahal bukan, karena kita ingin hanya berkontribusi, karena bukan berjualan. Nah, kenapa kita merasa vaksinasi penting? Makanya saya katakan tadi bahwa untuk manufacturing, kita harus push untuk ini bisa berproduksi. Kenapa? Ini membuat pendapatan. Jadi supaya roda ekonomi bisa berjalan. Ya. Jadi esensial, ekspor, segala macam. Supaya tadi balik-balik lagi, yang kita butuhkan dalam roda ekonomi ini adalah, sorry to say, itu masalah uang. Kalau lebih spesifik insentifnya apa aja Pak Arsyad? Misalnya pajak mungkin selama ini sudah ada insentif pajak, tapi mungkin ada yang perlu ditambahkan atau? Enggak, saya sudah berterima kasih bahwa sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Pak Misbakun tadi, bahwa pemerintah sudah melakukan relaksasi terhadap yang namanya restrukturisasi daripada yang ada untuk UMKM. Nah yang kita harapkan ini juga diperpanjang. Nah saya dengar memang pemerintah akan melakukan hal itu. Dan itu baik gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kita mesti lihat gini, ada yang short term, medium, and long term. Restrukturisasi hanya waktu ya Pak, tapi mungkin in the meantime itu apa yang harus dilakukan supaya waktu yang diberikan itu kemudian come up dengan perusahaan itu bisa survive dari krisis, begitu kan? Nah, kalau bicara survivability, makanya saya mengajukan bahwa dari dunia usaha mengatakan bahwa kita ingin industri untuk jalan terus. Karena balik-balik tadi, industri ini yang dimana kalau bisa 100%, tapi industri yang esensial, industri yang memang penting dan juga ekspor oriented. Nah, intinya lah kita juga minta pada teman-teman pengusaha, oke, kita lakukan itu, kita push itu pada pemerintah, tapi Anda juga harus disiplin. Makanya vaksinasi harus dilakukan terhadap semua pekerja, dan semua juga disiplin. Karena dengan itu roda ekonomi jalan, pendapatan jalan, jadi dengan begitu kita harapkan ini on short term basis, ini jalan terus. Roda ekonomi harus terus jalan. Mas Pras, kita semua tahu bahwa World Bank baru saja menurunkan klasifikasi Indonesia dari upper middle income class to lower middle income class. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini sesuai dengan apa yang disampaikan di Ekonomis kemarin ya, bahwa memang resesi ini kemudian menimbulkan divergent recovery seperti itu? Bisa Anda jelaskan? Iya, saya kira data itu menunjukkan bahwa kita termasuk negara yang memiliki dampak yang cukup signifikan akibat COVID ini. Jadi dampaknya terasa betul bahwa pendapatan masyarakat itu turun, sehingga kita turun klasifikasi. Tapi saya kira persoalannya tidak sekedar turun klasifikasi, bahwa dalam kategorisasi itu implikasinya adalah jumlah orang miskin meningkat, jumlah pengangguran meningkat. Yang itu harus ditangani, dan sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menangani. Saya kira salah satu yang pokok adalah fiskal, karena kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara lain yang berhasil mengatasi krisis ini, krisis karena pandemi ini, nampaknya variabel fiskal itu menjadi penting sekali gitu. Kita lihat misalnya Amerika itu berhasil di 2021 ini proyeksinya ada tumbuh 6% gitu, padahal 2020 itu mereka minus sekitar 3-4%. Itu satu variabel pentingnya adalah tentu saja fiskal. Tentu saja kita tidak bisa meniru dengan serta-merta karena kemampuan fiskal kita juga terbatas. Kalau kita naikin defisitnya maka profil resiko akan meningkat karena kita sangat tergantung pada pendanaan asing dan sebagainya. Tetapi saya kira
dengan fiskal yang ada sekarang itu mestinya bisa direalisasikan dengan baik sehingga betul-betul mengungkit agar efek pada masyarakat karena pandemi ini bisa dimitigasi semaksimal mungkin gitu. Saya kira itu kunci yang sekarang ini bisa kita mainkan selain vaksinasi tentu saja ya. Karena vaksinasi itu adalah satu hal yang mendasar, game changersnya ada di vaksinasi, tetapi kita juga harus realistis. Kita sekarang ini baru 40 juta orang vaksinasi di tahap pertama, sekitar 16 juta di vaksinasi kedua, dan kita masih jauh sekali dari yang namanya herd community atau kekebalan komunitas itu, yang itu dimiliki oleh beberapa negara yang sekarang sudah mulai melepaskan restriksi. Inggris misalnya sudah melepaskan restriksi karena mereka sudah 70% masyarakatnya divaksinasi. Iya. Saya kira vaksinasi dan fiskal itu saya kira dua kunci yang Vaksinasi dan fiskal untuk recovery ekonomi. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Economic Challenges akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.